Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Supir Taksi Online Mantap. Hari Rabu ini ya, saya bikin video narik lagi. Sekarang jam 9.15, saya mulai. Tadi saya mulai dari jam 8 sebenarnya, tapi setting ke bandara nggak dapat sama sekali. Dan sekarang kita lepas yuk, kita cari orderan reguler. Nanti saya narik dari jam ini terhitung saya melepas atau menonaktifkan tujuan searah ke bandara, narik sampai jam 3-an ya. Coba dapat berapa ya. Nah ini guys, settingannya masih bandara. Sekarang jam 8 jam 9.15. Kita lepas settingannya, kita auto bid. Hematnya nggak bisa dimatikan ya teman-teman yang belum tahu nih. Di Jogja itu dan mungkin beberapa daerah lain tuh hemat tuh nggak bisa dimatikan ya. Jadi kenapa kok ngambil hemat mas? Hematnya mbok di offin. Aduh, sudah berkali-kali saya bilang dari vlog-vlog sebelumnya bahwa di Jogja itu sudah sebulan hemat tuh nggak bisa dimatikan guys. Bisa dimatikan di jam 00 sampai jam 2 malam lah. Pokoknya tengah malam lah, itu jam 12 malam sampai jam 2 malam, kira-kira jam segitulah. Kalau siang segini, jam gini ya nggak bisa dimatikan. Sudah sebulan ya. Jadi jangan dikira wah hemat diambilin rugi mas. Ya maunya nggak ngambilin hemat guys. Ya hemat nggak bisa dimatikan kok. Kalau di daerah kalian bisa dimatikan berarti aturannya beda. Nah tunggu saja nanti giliran daerah kalian nggak bisa dimatikan, karena perlahan-lahan sudah merambah ke daerah lain nih. Ya tunggu aja, nanti semua kota nggak bisa dimatikan sama sekali. Tunggu aja guys, kotamu nanti besok kena giliran nggak bisa dimatikan ya. Pendapatan dari hari Senin ya 373 ya. Hari Selasa 345. Hari ini tanggal 5 masih song ya. Oke. Sambil nunggu orderan pertama ini kita review aja. Teman-teman yang komen ada yang ke putus mitra Grab ya. Bagi teman-teman yang baru join taksi online, baik aplikasi apapun ya, terutama Grab itu sangat riskan cancelan ya, sangat dia sangat istilahnya sensitif terhadap cancelan ya, baik cancelan driver maupun penumpang. Jadi teman-teman yang jalan Grab, yang baru gabung dan belum banyak jam terbang, hati-hati dengan cancelan karena bisa berujung petaka ya, putus mitra. Nah lebih baik kalau nggak cocok itu turbonya dimatikan saja. Kalau ada orderan masuk nggak cocok, kita lewatin aja, itu nggak masalah, malah nggak masalah ya. Resikonya memang ke suspend ya, berapa menit sampai dengan 45 menit ya, daripada kita terima turbonya aktif, ada orderan masuk nggak cocok, kita cancel atau kita nyuruh penumpang batalin. Nah itu malah bahaya lagi nih, kalau kita chatting sama penumpang minta dibatalin karena alasan apapun, nanti di pilihan penumpang itu ada alasan driver meminta pembatalan guys. Jadi hati-hati ya, mendingan kalau nggak cocok itu turbonya mendingan dimatikan saja. Ada orderan masuk kita lewatin nggak masalah. Itu saya berkali-kali seperti itu sampai ke suspend berkali-kali, itu nggak masalah. Udah lama saya ngelakuin itu ya, karena saya tahu bahayanya kalau turbo dinyalakan itu nanti ada orderan kita cancel, wah itu ada akumulasinya soalnya teman-teman ya. Jadi seminggu itu sistem Grab itu mendeteksi kita cancel berapa kali. Saya ngikutin FB-nya sahabat Grab Jawa Tengah DIY ya, ada ketentuan seperti itu, meskipun nggak disebutin jumlahnya cancelan berapa kali, tapi ada akumulasi. Jadi kita seminggu cancel berapa kali. Nah kalau kita sudah melewati batas wajar, nanti ada peringatan dulu, peringatan 1, 2, ketiga. Nah selanjutnya baru putus mitra. Jadi hati-hati dengan cancelan. Kalau nggak cocok itu mending turbonya dimatikan, kita abaikan atau kita sortir aja, itu malah aman ya, aman. Nah ini sekaligus pengetahuan baru bagi teman-teman yang newbie ya. Kalau di Gokar saya rasa juga sama saja sih, tapi sementara ini Gokar tuh cancelan kayaknya nggak begitu ngaruh ya, walaupun mungkin juga sama dengan Grab, kalau kebanyakan cancelan juga akhirnya juga ngaruh, tapi bahaya juga sih. Mendingan sortir malah nggak masalah, walaupun suspend ya, lebih aman sortir daripada cancel ya. Cancel itu hanya untuk kondisi darurat saja ya, sehari cancel sekali nggak masalah, tapi kalau berkali-kali sampai 5 kali dan berturut-turut, wah itu bahaya ya. Mendingan sortir aja, auto bidnya dimatikan atau turbonya dimatikan. Jadi teman-teman yang belum tahu atau baru gabung di taksi online ya seperti itu ya.
Dan teman-teman yang baru gabung atau pengen gabung dengan taksi online tuh jangan ngira pendapatan taksi online tuh gede banget ya guys ya. Mungkin teman-teman ngira pendapatan driver online itu bisa berjuta-juta sehari, terus kita nganggapnya pendapatan 300.000, 400.000 itu kecil ya. Enggak mas bro, kalau di kota selain Jakarta ya pendapatan 300, 400 itu sudah bagus. Bisa tembus 500 itu istimewa. Kecuali kita memang di kota besar kayak Jakarta, main di kayak di bandara atau main poin, itu tembus insentif itu memang bisa tembus 1 juta, pokoknya 500.000 ke atas lah di kota besar. Tapi kalau kota-kota kecil ya kayak Jogja, kayak kota-kota kecil di daerah kalian ya nggak bisa pendapatan 1 juta, nggak bisa. Apalagi kalau kita main biasa kayak gini ya pendapatan 300.000, 400.000 itu udah bagus, istimewa kalau di kota kecil tuh ya. Jadi seperti itu, jangan bandingkan dengan Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman yang baru join, wah kok kecil pendapatannya, ya emang segitu. Apalagi kalau kita di kota kecil. Kalau kota besar Jakarta ya 1 juta bisa main di bandara atau main poin atau main seharian full dari pagi sampai malam bisa kalau di kota besar. Oke, kita tunggu orderannya. Halo, ini akhirnya dapat di jam 9.33 orderan pertama ya. Jemputnya lumayan nih, hampir 2 kilo. Dan ini penumpang langganan ya, berkali-kali saya kena ini ya. Berarti sistem itu sudah mencocokkan ya, ini orderannya cocok untuk saya. Dan seminggu itu bisa kena 2-3 kali orang ini guys. Nih guys, di Jalan Surami ini 23.000, gede loh, ini lumayan loh, walaupun hemat ya. Sudah berkali-kali guys, seminggu bisa 3 kali nih orang masuk kantor kerja ya. Ya bisa dikatakan penumpang langganan. Ini pernah offline juga, di charter juga sama ibu ini pernah. Ya udah kenal ini saya sama orang ini, katakanlah udah kenal. Jadi ini penumpang langganan, saya berkali-kali dapat ini, bahkan pernah offline juga pada waktu itu ya. Ini orderan pertama dapat ini lagi. Saya di rumah, ini posisinya di Prawiro Taman loh guys. Lumayan toh. Tapi ya memang sing cocok nggo aku ya ini. Ya wes gitu. Oke teman-teman, ini baru orderan ke-1 ya di jam 10.01 tak selesaikan. Nanti saya update lagi di jam 3 sore aja ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu satu persatu saya videokan, dan nanti saya review apa aja yang menarik di orderan hari ini, hari Rabu ya teman-teman ya. Jadi ada hal apa yang menarik nanti kita review di akhirnya saja. Walaupun nanti mungkin jam 3 saya akhiri, tapi nanti masih mungkin narik lagi. Pokoknya nanti saya akhiri jam 3 dapat berapa gitu ya. Ya, mantap. Halo teman-teman, ini saya update lagi sesuai janji saya. Saya akan update di jam 3 sore ya. Dan ini jam 3 kurang 5 menit ya. Anggap aja jam 3 sore dapatnya segini teman-teman ya. Nih. Tuh, 7 orderan di jam 14.55. Tak matiin dulu aja ya biar nggak bunyi nanti. Nah, jam 14.55 ya kan. Masih 100% ya, 7 trip. Dari 7 trip selesai. Jadi nggak ada cancelan sama sekali. Pendapatannya ya cuma tembus 200 ribuan teman-teman ya. Sejauh ini hemat semua. Tuh kan hemat. Oh regulernya 1. Ini regulernya 1 guys. Hemat, selebihnya hemat semua guys. Wah mantap kabeh ya kan. Jadi seperti itu. Kesan pesannya apa? Ayo kita. Ini saya masih lanjut lagi ya, tapi vlognya saya akhiri di sini aja. Kita review 7 orderan satu persatu ini, gimana kesan pesannya ya. Sejauhnya sejauh ini tarifnya kan lumayan lah, 20 ribuan ya. 20 ribu ini ya 17.000 paling kecil, terus 32, terus 28, terus 29, terus 48, terus 25 ya. Jadi nggak ada yang 10 ribuan guys. Paling rendah 17.000 nih ya. Pendapatannya 209 ya di jam 14.57, anggap aja jam 3 sore.
Tapi ini vlognya saya akhiri aja, tapi saya masih narik terus ya guys. Nah, jadi gitu. Nah, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah lumayan hari ini saya tidak mendapat orderan yang putar balik sama seperti hari kemarin. Hari ini aman semua, orderannya maju semua lah ya. Jadi nggak ada yang signifikan banget yang balik jauh, itu nggak ada. Kalau kemarin Senin saya nemui nih soalnya, kalau hari ini saya nggak ada, aman semua. Jadi maju ya, dari 7 orderan itu maju semua. Terus regulernya 1, hematnya 6. Jadi saya tekankan sekali lagi, di Jogja ini sudah sebulan Grab Gokar hematnya itu tidak bisa dimatikan ya teman-teman. Kalau teman-teman di daerah lain masih bisa dimatikan ya nikmati aja. Siapa tahu besok lambat laun mengikuti kota saya, yaitu tidak bisa dimatikan sama sekali. Ini soalnya tiap kota beda-beda kebijakannya memang ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Itu pertama. Kedua, ini bagi teman-teman yang newbie atau baru bergabung jadi driver online, berpikir kalau driver online tuh penghasilannya gede banget ya, harap berpikir 2 kali. Apalagi untuk beli mobil kredit, waduh, anggapannya kan pikirannya penghasilannya besar, bisa tembus jutaan per hari. Nah, tidak begitu mas bro. Jadi penghasilan besar itu tergantung juga dengan lokasi kita, di mana kita nariknya. Kalau di kota besar kayak Jakarta kan, apalagi kalau kita main di bandara ikut goban di sana ya, itu memang bisa gede penghasilannya. Karena apa? Ya karena tarifnya memang gede-gede di bandara ya, 200 ribuan ke atas. Itu kita narik 5 kali atau 6 kali aja udah juta tembus ya. Tapi kalau kita yang main bawah nih, main biasa kayak gini, argo-argo kecil-kecil kayak gini ya susah. Paling mentok ya 300 ribuan, 400 ribu itu udah bagus. Apalagi untuk kota-kota selain Jakarta ya, kayak saya di Jogja ini penghasilan 300 ribu, 400 ribu itu wah istimewa guys, istimewa. Nah, luar biasanya kalau pas liburan, nah itu bisa tembus 500 ribuan guys. Jadi teman-teman yang jalan taksi online, kalau penghasilannya kecil ya jangan kecewa ya, emang segini kalau ukuran kota kecil, kota biasa, bukan kota rame ya. Tembus 300-400 itu udah bagus. Bahkan yang nyari tembus 200 ribu aja susah, itu banyak teman-teman ya. Jangan dikira 300 ribu itu gampang ya. Jadi susah juga, yang ngedapetin 200 ribu aja setengah mati juga ada. Kota-kota yang sepi, kota-kota kecil itu. Jadi penghasilan itu juga ditentukan di mana lokasi kita nariknya, terus sistemnya gimana, jam kerja gimana. Nah, seperti itu guys. Jam kerja semakin panjang ya otomatis orderan kan semakin apa ya, durasinya semakin banyak kita nariknya ya, semakin lama nanti kita dapat orderan ya semakin banyak lah istilahnya ya gitu. Kalau kita nariknya semakin nggak sering atau pendek-pendek ya orderannya sedikit. Nah gitu. Nah, ini kesimpulannya adalah hemat itu masih merajalela. Reguler itu sudah langka ya guys ya. Reguler itu hanya untuk argo-argo yang besar, tarif-tarif besar jarak jauh, long trip itu reguler masuknya. Kalau deket-deket kayak gini kita nyari reguler udah langka. Semua pelanggan sudah lari ke hemat semua ini. Ini strategi Gojek memang untuk menurunkan grade customer dari reguler ke hemat. Mereka kayaknya udah berhasil untuk itu, dan kita nggak tahu nih strategi apa lagi atau sistem apa lagi yang diterapkan oleh aplikator kepada mitranya setelah program hemat ini 1 bulan saya rasakan berlangsung di Jogja. Ya bu, apa ya, mau ngomong apa sih? Arem ngomong apa ya bu? Selisihnya tuh 1000 guys. Jadi reguler dan hemat tuh saya kembali bolak-balik ngecek itu selisihnya 1000 antara reguler dan hemat. Jadi misalnya reguler tarifnya 20.000, hemat itu 19.000. Nah, yang diterima driver bersihnya berapa itu yang kita nggak tahu ya, apakah sama atau enggak. Itu aja pokoknya. Apalagi ya. Jadi itu aja. Ini di Jogja tuh hemat nggak bisa dimatikan sama sekali. Tapi kalau untuk Grab itu masih bisa dimatikan ya. Kalau teman-teman di daerah mana nih yang Grabnya nggak bisa dimatikan, silahkan komentar. Untuk hari Rabu ini, hari apa, Selasa ya? Hari Rabu ini 5 Juni, teman-teman dapat berapa? Silahkan komentar ya.
Pokoknya vlognya sampai di sini dulu saya akhiri dengan skor sementara 7 trip 200 ribuan ya, dari jam setengah 10 tadi ya. Tapi ini saya masih lanjut lagi ya, nggak tahu sampai jam berapa. Ya otomatis ini masih nambah penghasilannya nanti ya. Oke gitu aja teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel vlog taksi online sopir. Sopir taksi online maksudnya. Jangan lupa jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Apa ya? Jangan lupa like, comment, subscribe ya, siapa tahu aplikator mendengar keluhan mitra. Karena channel ini dibuat untuk mewakili perasaan semua driver online. Saya tidak mewakili komunitas manapun ya. Kalau saya memang nggak ikut komunitas manapun ya. Saya single fighter ya. Jadi nggak ikut koloni atau komunitas atau klub manapun atau grup manapun, nggak. Saya independen, murni independen dari zaman dulu sampai sekarang. Still single fighter guys. Oke, tetap semangat. Begitulah kura-kura. Oke, vlognya belum selesai. Ini malah saya harus ke bandara, Grabnya nyantol guys. Coba ini ya, 192. Mantap, 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 mantap. Tujuannya Bandara YIA 192. Grab car apa ini? Grab car biasa guys. Tuh. Mantap, mantap. Oke, dengan demikian tadi pendapatan gokar 200.000 ditambah 192. Gas. Bandara dulu ya guys. Nah ini guys, sore-sore jam 3 rezeki anak soleh harus ke bandara ya. Karena apa? Karena ketidaksengajaan. Jadi Grab saya tuh saya setting ke bandara terus, kalau enggak Candi Borobudur ya. Sambil kita bawa muter-muter on beat gokar. Itulah strategi saya dan mungkin bisa ditiru. Tapi kelemahannya nanti kalau nggak sengaja dapat pas kita bawa penumpang gokar ya amsyong ya. Saya berkali-kali soalnya bawa penumpang gokar ya, si Grab settingannya lupa tak matikan, dapat di tengah jalan ya, ke Borobudur ya, ke Prambanan ya ke bandara ya, alhasil ya gagal, kelewatan ya. Kita bawa penumpang gokar soalnya. Kalau ini tadi kan udah tak matikan si gokarnya, terus nggak sengaja si Grabnya juga nggak tak matikan settingannya ke bandara. Saya lupa kalau ini masih terset ke bandara soalnya guys. Jadi ya rezeki anak soleh guys. Sering kali kayak itu ke Borobudur dan ke bandara tuh dengan ketidaksengajaan seperti ini ya. Lupa matiin settingan tujuan itu loh guys. Jadi ya wes berangkat ke bandara guys. Oke. Jadi gitu aja, tak akhiri nanti sampai di bandara. Jadi istilahnya ngegongi ya. Kita udah selesai narik dengan tarif yang kecil-kecil lah. Sekarang kita butuh gong nih. Tarif yang gede siji ngono lah. Untuk akhiran seperti ini ya. Atau untuk awalan di pagi hari sebelum kita narik biasa, setting dulu untuk awalan, untuk pelaris bandara atau mana yang jauh. Itu di awal. Kalau di tengah-tengah jangan ya, mending awal sama akhir aja. Ini untuk di akhir nih gue ngegongi istilahnya, dapat tarif yang gede. Setelah tadi on beat gokar tarifnya lumayan, nah digongi dengan tarif yang gede terakhir ini. Itu guys strateginya. Udah sampai bandara YIA guys. Ini settingannya masih setting bandara. Belum mati guys. Nih udah tak finish trip. Pendapatannya segini guys, 192 ketambahan parkir sama tip ya. Oke, jadi pendapatannya hari ini di Grab 200.000 lah ya. 200.000, terus di gokar tadi berapa ya? Apa ini? Enggak. Di gokar 209 gokar. Grabnya 192 plus parkir 8.000, katakanlah 200 lah yes. Jadi 400 lah. Kira-kira begitu. Ya wis, saya langsung cabut balik Jogja lagi sambil gak nyalakan. Sampai jumpa guys.